Assalamualaikum Bu Iim. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Widi bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Iim, tadi Bu Iim menyampaikan bahwa Ibu akan melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, kebetulan saya juga sekaligus akan melakukan supervising di Ibu. Nah, pada kegiatan coaching nanti perlu saya sampaikan dulu bahwa ada 4 kompetensi yang perlu dikembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian harapannya nanti ketika coaching akan dilaksanakan dengan alur tirta yang kita sudah ketahui bersama. Alur tirta itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun Bu Iim, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, terkait dengan kompetensi inti coaching, nanti Bu Iim ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari keempat tadi. Baiklah Bu Widi, kompetensi coaching tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari keempat kompetensi ini yang ingin saya kembangkan yaitu di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tuh. Baik Bu Iim. Kemudian di bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Jadi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu pemilihan pertanyaan yang benar-benar membuat coach itu bisa dengan mudah mengeluarkan atau menyampaikan rencana aksinya nanti Bu. Baik Bu Iim, penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini sejauh mana dan apa indikator ketercapaiannya nanti? Baik Bu Widi, jadi indikator ketercapaiannya nanti yaitu saat coach saya nanti itu bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri gitu Bu. Baik, kemudian apa harapan dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya nanti supaya coaching yang sudah menemukan solusinya sendiri akan lebih mantap untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut gitu Bu. Baik Ibu, tadi itu beberapa pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Sekarang Ibu mungkin sudah bisa melaksanakan coaching terhadap coaching Ibu. Ya, terima kasih Bu Widi. Nanti saya izin untuk mengamati ya. Gitu, monggo. Baik Bu Desi, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Desi, apa kabar nih? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Kemarin Bu Desi chat saya katanya kita akan mengadakan coaching, betul begitu? Iya Ibu, saya pengen cerita betul kan? Oh iya, bagaimana? Ada apa Bu Desi? Ibu ada waktu kan ini? Alhamdulillah ini kebetulan saya waktunya sedang longgar, jadi saya terbuka sekali untuk mendengarkan, siap mendengarkan apa keluh kesahnya Bu Desi. Monggo. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Iim atas waktunya. Begini Bu, saya pengen cerita. Di kelas itu murid-murid saya kok gimana ya, kurang bersemangat kalau lagi pembelajaran. Padahal ketika pembelajaran saya sudah mencoba pakai video, tapi mereka tetap kurang bersemangat. Itu saya bingung itu Bu. Baiklah Bu Desi, berarti permasalahan Bu Desi itu adalah murid kurang semangat dalam pembelajaran gitu ya Bu Desi. Padahal Bu Desi sudah berbagai cara bagaimana supaya menarik pembelajarannya melalui video juga begitu ya. Baiklah Bu Desi, kira-kira pertemuan kita ini tujuannya apa nih yang mau dicapai oleh Bu Desi? Oh ya, nanti mungkin cerita-cerita saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Bu Desi, sejauh ini Bu Desi itu bisa menceritakan bagaimana sih proses
proses pembelajaran Bu Desi yang sudah dilaksanakan di kelasnya, bagaimana saya ingin tahu coba. Ya, alhamdulillah sih Bu, kalau pembelajaran di kelas aman terkendali, cuman itu anak-anak terlihat kurang bersemangat. Padahal ya saya sudah coba ketika pembelajaran menggunakan video, stego, tidak ceramah terus saya rasa sudah variasi mungkin ya, tapi kok anak-anak tetap tidak semangat. Begitu ya Bu. Menurut Bu Desi sendiri, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu dari sekian 1 sampai 10 kira-kira Ibu sudah berada di angka mana nih selama ini? Saya rasa masih di angka 6 Bu. Masih di angka 6 gitu yang Bu Desi rasakan ya. Nah, mungkin Bu Desi melupakan ada beberapa cara yang belum Bu Desi laksanakan mungkin. Terus Bu Desi sendiri setelah melakukan coaching ini menginginkan Bu Desi sendiri berada di skala mana ini nanti? Saya inginnya sih di 8 atau 9. 8 atau 9, ya bagus. Nah, menurut Bu Desi gimana sih supaya nanti Bu Desi bisa berada di posisi 8 atau 9 itu? Coba Bu Desi bisa kembangkan itu bagaimana Bu? Ya, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi bagaimana cara pembelajaran yang menarik, yang mungkin yang terpikir oleh saya harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kelas 2 mungkin ya Bu. Iya, saya rasa yang terpikir oleh saya akan menerapkan mode pembelajaran role playing, bermain atau dengan games seperti itu mungkin. Dengan role playing, dengan games, coba bisa diceritakan apa tidak ya? Seperti apa sih pembelajaran yang role playing? Contohnya gitu, contoh kegiatannya seperti apa coba? Ya, misalkan anak-anak bermain peran ketika ada pembelajaran tentang tematika pencegahan atau pengulangan, bisa bermain peran mungkin seperti itu dengan menggunakan mainan atau apa seperti itu ya. Iya bagus sih, itu lebih menarik nantinya ya buat anak-anak, lebih tertarik karena merasa tertantang. Mungkin juga itu merupakan sesuatu pengalaman yang baru buat anaknya. Itu bagian role playing. Terus tapi ada game juga ya Bu. Iya, betul. Saya mengapresiasi loh ini rencananya Bu Desi, lumayan bagus untuk dikembangkan. Nah, supaya Ibu lebih berkomitmen, rencana-rencananya Ibu ini kira-kira siapa yang akan mengingatkan atau membantu Bu Desi supaya lebih lancar lagi melaksanakan rencananya ini? Tentunya ya kepala sekolah. Jadi saya akan menceritakan rencana yang akan saya lakukan. Dengan begitu beliau mungkin bisa mengingatkan saya ketika saya lupa untuk melaksanakan rencana tersebut. Kemudian tentang sejawat, kemudian mungkin dari pihak orang tua juga. Bagus Bu Desi, jadi banyak ini yang mengingatkan ya. Ada kepala sekolah tentunya, ada rekan sejawat, banyak teman-teman rekan sejawat, ada juga orang tua siswa. Nah Bu Desi, mulai kapan nih mau melaksanakan rencananya ini? Ya, saya ingin secepatnya sih Bu, ya mungkin dalam waktu minggu-minggu ini. Nanti setelah saya berkoordinasi dengan Bu Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat dan orang tua, saya nanti bisa melaksanakan. Bagus sekali Bu Desi, mudah-mudahan lancar Ibu. Nah jangan lupa nanti kalau sudah terlaksana kita ketemu lagi ya Bu, ceritakan sejauh mana perkembangannya. Begitu ya Bu Desi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah bersedia ya nanti ya kalau saya curhat-curhat. masih bersedia. Saya penasaran loh, ingin tahu cerita kelanjutannya itu seperti apa. Iya, terima kasih Bu atas kali ini. Iya, sama-sama Bu Desi. Sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Iin, alhamdulillah ya selamat tadi sudah melakukan coaching dan sangat baik terhadap Bu Desi. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya merasa senang ya
bisa membantu coach saya menyelesaikan permasalahannya, menguatkan kembali begitu Bu. Bu Iin, saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam kompetensi yang dikembangkan tadi? Baik Bu Widi, menurut saya proses coaching tadi saya selaku coach sudah melakukan unfiltered Ibu. Tadi saya sudah melaksanakan tahap pertama yaitu mengetahui tujuannya, kemudian ada identifikasi permasalahannya, kemudian coach sudah menyampaikan rencana aksinya, dan yang terakhir saya sudah menguatkan coach mengenai tanggung jawabnya. Begitu Bu. Baik, pertanyaan saya alhamdulillah dijawab dengan lengkap dengan alasan apa yang sudah membuat Ibu menilai demikian, sudah lengkap sekali. Nah, kalau begitu apakah boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap coaching yang dilakukan? Boleh, silakan Bu. Baik, ini saya mengamati tadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan di Bogor, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik, sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coaching dapat menggali potensi dirinya. Kemudian Ibu juga memberi apresiasi terhadap coaching gitu. Namun demikian, yang saya amati tadi, Ibu juga mungkin bisa lebih memberikan pertanyaan yang lebih variatif sehingga akan tergali potensi-potensi yang lebih dari coaching tersebut. Jadi mungkin ada solusi lain begitu, ada alternatif solusi. Tapi sudah bagus Bu, sudah sangat bagus, alhamdulillah. Nah, kemudian dari aktivitas yang sudah dilakukan Ibu tadi, kalau dinilai dalam skala 1 sampai 10, Ibu sudah mencapai skala berapa Bu? Saya merasa sudah di angka 7 Bu. Kenapa di angka 7? Karena itu tadi saya merasa pertanyaan berbobot saya itu masih sangat simpel Bu. Ya seperti yang Ibu katakan tadi. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah ada di bayangan Ibu, di benak Ibu untuk meningkatkan lagi kompetensi tersebut? Jadi yang perlu saya kembangkan tadi di kompetensi pertanyaan berbobot Ibu, mungkin saya perlu mencari referensi lain, bisa melalui video-video yang lain, bagaimana sih tekniknya supaya bisa mengembangkan pertanyaan berbobot dengan lebih alami gitu Bu. Baik, sebagai penutup, bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Yang saya dapatkan adalah pengalaman Bu. Saya jadi menambah pengalaman bagaimana saya melakukan proses coaching yang saya sendiri berperan sebagai coach. Tentunya bisa saya kembangkan lagi melalui coaching-coaching berikutnya gitu Bu. Baik, alhamdulillah Ibu tadi kegiatannya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sangat baguslah menurut saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat meningkatkannya lagi. Jangan lupa untuk senantiasa mengembangkan diri. Iya baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama